Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anami sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal ahkami. Dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Sholawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman onta sampai zaman Honda. Berdirinya saya di sini, perkenalkan, nama saya Dian Liasa Fitri, ingin menyampaikan pidato dengan tema keutamaan orang berilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sudah diketahui bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik muslimin laki-laki maupun muslimat perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik muslimin laki-laki maupun muslimat perempuan. Bahkan menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktunya. Berapapun usia kita, entah tua ataupun muda, anak kecil, bahkan orang dewasa, semuanya diwajibkan dalam menuntut ilmu. Bahkan seseorang yang sudah dianggap ulama pun diwajibkan dalam menuntut ilmu. Apalagi kita yang bukan ulama, tentunya diwajibkan dalam menuntut ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bayangkan jika masyarakat hidup tanpa adanya ilmu, pasti peradaban akan mundur dan terbelakang. Kelihatannya modern padahal moralnya rusak. Dikira halal padahal haram. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Dari hadis di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita dalam menuntut ilmu. Ilmu penting bagi kita. Ilmu bermanfaat bagi kita. Bahkan ilmu bermanfaat dalam segala aspek kehidupan, baik di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Dahulu kala Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarkan oleh Allah. "Hai Sulaiman," kata Allah, "hendak kamu pilih yang mana antara tiga hal ini? Yang pertama kekuasaan, yang kedua harta, dan yang ketiga ilmu." Nabi Sulaiman alaihissalam pun tidak memilih kekuasaan ataupun harta. Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman bisa mendapatkan kekuasaan, bahkan kerajaannya yang megah, hartanya yang melimpah, perabotannya yang mewah-mewah, bahkan istrinya yang cantik solihah. Masya Allah. Kisah tadi
mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya ilmu bagi kita. Dengan ilmu kita dapat meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Sesungguhnya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat tidak dapat kita raih tanpa adanya ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia perlu adanya ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat perlu adanya ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat perlu adanya ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Bahkan derajat orang yang berilmu dengan derajat orang yang ahli ibadah, derajatnya lebih tinggi dibanding ahli ibadah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Mujadilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang mencari ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, generasi yang paham tentang agama, kita harus memanfaatkan sarana dan prasarana. Apalagi di era sekarang ini, di era serba canggih, di era serba teknologi, kita bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Dengan memanfaatkan, kita bisa mencari ilmu lewat media ataupun dari sumber lainnya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Maem kupat duduhe santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.